Jadi kita harus menentukan apa sih mimpi-mimpi kita, ya. Setelah itu, setelah kita coba identifikasi apa sih yang kita inginkan dari warga sekolah, kemudian desain. Desain itu adalah kita skala yang bisa dilakukan, dan kemudian menentukan define, atau menentukan detail rencana. Oke, kita tentukan detail tentang rencana-rencana kita dari desain yang sudah kita tentukan. Dan yang terakhir adalah destiny atau melaksanakan, di mana dari rencana-rencana yang sudah detail itu kita akan melaksanakan. Bapak Ibu, kita paham ya bahwa kalau mimpi tanpa pelaksanaan tentu ini hanya mimpi di siang bolong saja, Bapak Ibu. Ya, gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk manfaat dari asset based thinking ya dibanding dengan problem solving. Kalau problem solving kadang-kadang itu menguras energi kita, Bapak Ibu, karena kita fokus pada permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, tetapi kalau ini ya asset based thinking, atau dalam bahasa lain kadang-kadang disebut appreciative inquiry, ya kita sebut AI, ya. Ini manfaatnya adalah yang pertama, ini menyadari kekuatan kita. Kita akan tahu bahwa oh ya, ternyata kita punya potensi ini ya, kita punya potensi ini ya. Ya, karena memang fokus perhatian kita berbeda, tidak di masalah tapi di kekuatan. Yang kadang-kadang ada banyak hal terhampar di hadapan kita, tetapi kita nggak menyadari nih bahwa itu adalah kekuatan kita. Yang kedua, ketika kita tahu kekuatan kita, maka ini akan mendorong kita untuk lebih mensyukuri keadaan dan mengurangi keluhan. Tapi kalau kita problem based, yang kita lihat adalah kekurangan-kekurangan kita, maka biasanya kita cenderung mengeluh, Bapak Ibu. Dan secara psikologis ya, mengeluh itu berbahaya karena ya tubuh kita mengeluarkan hormon kortisol yang itu bisa menyebabkan banyak penyakit, Bapak Ibu ya. Berbeda dengan ketika kita mensyukuri keadaan, maka ada banyak kebaikan yang kita dapatkan. Kemudian berikutnya adalah ketika kita fokus pada potensi kita, fokus pada aset kita, kita akan lebih bersemangat, lebih optimis, lebih percaya diri, karena kita sudah memetakan nih, oh ya, saya punya kekuatan ini, maka saya akan kembangkan ini, Pak Ibu. Berikutnya, nah ini contoh untuk lebih menajamkan pemahaman kita tentang asset based thinking. Bapak Ibu pasti tahu ya tentang Putri Aryani, ya. Putri Aryani seorang penyanyi dengan suara yang luar biasa. Secara fisik, Mbak Putri ini tidak bisa melihat, tetapi Masya Allah orang tuanya ini yang pinter ya, tidak melihat kelemahan dia, tapi melihat potensi dia. Kita bisa bayangkan ketika seorang Putri Aryani lahir tidak di keluarga yang sekarang, bisa jadi tidak akan gemilang sekarang. Tapi karena orang tuanya tahu, dia lebih fokus pada kelebihannya, kemudian mencoba memfasilitasi dengan berbagai hal di mana potensi itu bisa tumbuh dengan sangat baik, maka muncullah Putri Aryani yang sekarang. Ya. Sama dengan kita di sekolah, Bapak Ibu, bagaimana kita menyediakan lingkungan atau atmosfer yang baik untuk bisa lebih mengembangkan aset dan potensi-potensi di sekolah kita. Oke. Contoh yang lain adalah sekolah alam, Bapak Ibu. Ada sekolah yang dengan berbagai keterbatasan, tidak ada internet, tidak ada teknologi, tidak ada macam-macam, tapi ketika hadir seseorang yang bisa melihat potensi-potensi yang ada di situ, kemudian mencoba mengembangkan potensi itu dengan baik, maka sekolah yang mungkin serba terbatas itu bisa akan berkembang dengan baik dengan menggeser fokusnya adalah pada pemanfaatan alam untuk belajar. Ya. Kita tahu bahwa memang supirnya atau kendalinya adalah di sumber daya manusia, Bapak Ibu. Artinya di tangan seorang manusia yang berkualitas, kita yang berkualitas, maka keterbatasan apapun itu akan bisa teratasi dengan kita melihat potensi-potensi ada. Kita memanfaatkan potensi. Dan akhir adalah tentang hewan, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tahu ya, pada ketika kita belajar tentang multiple intelligence ya, ada digambarkan sekolah hewan di mana di sebuah hutan semua hewan harus bisa menguasai berbagai kompetensi. Nah, ini sebagai analogi dari sekolah di Indonesia saat ini, tapi alhamdulillah ini sudah mulai
mulai berubah Bapak Ibu dengan adanya kurikulum Merdeka ini ya. Nah, pada sekolah hewan ini analoginya ketika seekor ikan ya misalnya dipaksa untuk bisa memanjat pohon dan harus bayi ada KKM, maka dia akan mati-matian belajar memanjat pohon tetapi hasilnya juga tidak maksimal. Ya, hasilnya tidak maksimal sementara keterampilan dia berenang terlalaikan. Ya, ini karena tidak fokus pada potensi. Tapi bayangkan misalnya seorang ikan dilatih untuk bisa berenang dan baik maka bisa menjadi unggul dalam itu. Ini sebagai ibarat aja Bapak Ibu bahwa cara pandang kita tidak fokus pada kekurangan-kekurangan kita, tapi fokus pada kelebihan-kelebihan kita. Dimana ketika kita mengembangkan potensi-potensi kita, maka insya Allah kita akan bisa lebih maju dengan potensi yang ada pada diri kita. Sementara untuk yang kekurangan-kekurangannya tentu tetap kita cari solusinya, tapi tidak menjadi fokus perhatian yang sampai menghabiskan energi kita Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih sekali. Ini hanya sebagai pengantar, nanti Pak Zuni dan Pak Faza akan menyampaikan secara detail tentang identifikasi aset, dan harapannya pada kegiatan Kombel ini Bapak Ibu semua bisa berpartisipasi dengan aktif supaya kita bisa saling belajar nih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Sedikit pantun untuk Bapak Ibu, pergi ke pasar membeli ketumbar, naik becak bersama kawan. Walaupun puasa semangat belajar demi mencetak generasi berlian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indah Muslihatun MPD yang telah memberikan paparan yang berkaitan dengan SEF atau kita aset yang perlu kita sampaikan, yang hal-hal baik yang akan mendorong kita pada lingkungan yang baik. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari pemateri yang pertama yaitu Bapak Zuni Hidayatullah Eskom. Kepada beliau waktu dipersilakan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Sri Bekti selaku moderator dan Bu Indah Muslihatun MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kedung Uni. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan materi. Sebelum menyampaikan materi, perkenalkan nama saya Zuni Hidayatullah. Saya guru di SMA Negeri 1 Kedung Uni. Kebetulan sekarang ini saya sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang insya Allah sebentar lagi akan selesai. Dan ini adalah salah satu pengimbasan tentang inventarisasi aset. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Kok nggak ada suaranya? Mati. Baik. Kali ini kami mengambil judul tentang pemetaan dan inventarisasi aset sekolah. Mungkin Bapak Ibu image ataupun tentang aset ini biasanya berbentuknya fisik, berbentuk gedung, tanah dan sebagainya. Tapi dalam hal ini ternyata aset ini banyak sekali, ada yang fisik dan non fisik, maupun biotik maupun non biotik. Nah, tujuannya pertama adalah kenapa kita diskusi, karena nanti di sesi ini ada studi kasus yang mungkin Bapak Ibu bisa ikut berpartisipasi dalam menumbuhkan atau mengembangkan ide-ide gagasan yang ada pada lingkungan sekolah masing-masing. Tujuan yang pertama adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah. Kemudian yang kedua, membedakan pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis masalah. Yang ketiga, memahami pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya dengan menggunakan pendekatan
pengembangan komunitas berbasis aset atau sering disebut dengan ABCD, Asset Based Community Development. Dan yang terakhir adalah membedakan 7 aset utama atau modal utama yang dimiliki di lingkungan sekolah masing-masing. Nantinya Bapak Ibu diskusinya bisa memberikan masukan, bisa memberikan pengalamannya, sharing tentang aset yang ada di sekolah masing-masing. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada beberapa pertanyaan pematik yang mungkin bisa Bapak Ibu jawab. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand untuk menjawab nomor berapa atau poin keberapa mau jawabnya. Monggo saya persilakan Bapak Ibu. Silakan yang mau raise hand. Menjawab pertanyaan yang mana? Saya kira Bapak Ibu guru hebat nih, tidak perlu ditunjuk ya. Sudah bisa mau menjawab dari beberapa pertanyaan yang mungkin tidak ada jawaban yang pasti. Ini sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah masing-masing. Monggo Bapak Ibu. Bu Diah Fitriani. Silakan Bu Diah. Halo Bu Diah. Halo Bu Diah. Pertanyaan lainnya mungkin ada yang mau raise hand? Boleh pilih jawaban pertanyaan yang ada 4 poin ini ya. Pilih salah satu. Nanti berarti saya butuh 4 orang yang bisa memberikan sharingnya atau jawabannya dari pemantik tersebut. Saya pengennya jawab yang nomor 1. Yang pertama Pak Suni gimana? Ye, silakan Ibumu. Monggo menjawab. Mencoba ya, karena saya monggo, Bu. guru. Apakah Bapak Ibu mengetahui bahwa sekolah adalah sebuah ekosistem dengan faktor biotik dan abiotik? Karena saya kan guru tua ya, yang saya tahu biotik itu kan makhluk hidup, abiotik berarti tidak makhluk hidup. Jadi manusia di sekolah memang merupakan ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup, ya antara lain dari Bapak Ibu guru, kemudian siswa, para karyawan, kemudian yang abiotik tentunya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Gimana Pak Suni? Terima kasih. Mantap Bu Umu. Mohon Bu Umu. Benar sekali tadi sampaikan Bu Umu. Jadi ekosistem sekolah itu ada 2 faktor, ada biotik dan abiotik. Biotik itu adalah katanya Bu seperti yang guru biologi. Biotik itu adalah benda hidup. Seperti apa? Seperti guru, karyawan, siswa, pendidikan, komite sekolah, orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian yang abiotik apa? Abiotik adalah benda mati. Seperti apa? Disampaikan Bu Umu, ada sarana, ada gedung, ada tanah, ada lingkungan alam di sekitar kita, ada tetangga sekolah itu masuk abiotik. Nanti pembahasannya ini tentang 7 modal utama akan dibahas nanti setelah sesi saya oleh Pak Faza. Kemudian masih ada 3 soal lagi nih, pertanyaan pemantik. Silakan Bapak Ibu yang mau menjawab bisa raise hand. Perlu ditunjuk apa gimana nih Bapak Ibu? Mungkin bisa lewat chat
Chat boleh, silakan. Mau menjawab. Erwan 1. Iya, Bu Martini. Monggo Ibu, silakan. Mic-nya di-on-kan dulu. Halo, Bu Martini. Adakah Bu Martini di situ? Pencet, Pak. Kepencet. Coba Pak Erwanto, Erwan di kolom chat menuliskan nomor 1. Iya Bapak, Y. Mungkin bisa sharing atau menjawab tentang soal-soal pemantik, Pak. karena tadi satu sudah itu Pak ya, sudah dijawab. Coba saya mau jawab yang lainnya boleh Pak? Boleh. Silakan, Pak. Yang terakhir, Y. sudahkah sekolah memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar? Bagaimana pemanfaatannya? Y. Sudah, misalnya dengan memanfaatkan letak geografis lingkungan sekolah sekitar. Jadi di sekolah kami memanfaatkan lingkungan itu sebagai aset kekuatan sehingga bisa dijadikan tata letak itu terlihat lebih indah. Nah, itu satu, berarti melihat berdasarkan aset. Yang kedua, misalnya karena siswa itu kan memiliki kemampuan belajar berbeda-beda lah. Ini dijadikan aset, bukan sebuah masalah itu ya. Artinya setiap anak itu memiliki kemampuan berbeda-beda. Betul sekali. Kemudian sumber daya, misalnya keuangan, pemanfaatan aset keuangan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian bisa juga tenaga dari Bapak Ibu guru itu kan kita sebenarnya kan profesional ya, artinya dapat digunakan sesuai dengan keahlian masing-masing dan peningkatan diri. Saya kira seperti itu Bapak yang dapat saya sampaikan untuk jawaban nomor terakhir Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Erwanto Erwan. Nyun sewu Pak, Bapak dari mana Pak? Jadi SMA Negeri 1 Moga Pak. Moga Pemalang nggih. 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 Ada itu yang kenal Pak, itu Pak Nur. Oh, nggih. Nggih. Bu Bekti mungkin kenal dengan saya. Mungkin mantannya Iya, Pak. Iya, Pak Irwanto kenal, Pak. Nggih, makasih Bu. Iya, terima kasih Pak Irwanto telah memberikan jawaban pemantik soal nomor 4 terkait dengan pemanfaatan lingkungan sekitar. Tadi sampaikan tata letak. Mohon maaf Pak, tata letaknya itu bagaimana Pak? Bisa digambarkan Pak? Pegunungan Pak. Pegunungan. Jadi kontur tanahnya tinggi gitu ya. Geografisnya. Jadi kayak lantainya itu sampai lantai 4, padahal itu cuma tanah yang naik aja. Oke Pak, terima kasih Pak. Tadi sudah menyampaikan ada beberapa pemanfaatan yang sudah dilakukan oleh SMA Negeri 1 Moga Pemalang. Yaitu yang pertama tata letak, yang kedua adalah potensi siswa berdiferensiasi itu bukan menjadi hambatan kita untuk bisa memberikan atau mentransfer ilmu kepada peserta didik. Yang ketiga adalah sumber keuangan. Terima kasih Pak Irwanto, sekali lagi kami sampaikan. Masih ada dua soal lagi. Silakan Bapak Ibu yang bisa menyampaikan. Raise hand. Orang rembukan. Pak Sumi. Monggo Pak Zero, Pak Serofi. Terima kasih Pak Sumi. Iya Pak. Orang rembuk Pak Sumi ya, dan Bapak Ibu semuanya. Ya. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Kami mengambil yang nomor 2 Pak Sumi. Seberapa besar dampak sumber daya fasilitas yang sekolah miliki untuk memfasilitasi proses pembelajaran murid saat ini? Menurut kami sangat besar sekali, karena tanpa fasilitas untuk
kita laksanakan pembelajaran akan berpengaruh terhadap siswa dan peran guru untuk mengajar. Salah satu contoh fasilitas di situ ada LCD, itu sangat menarik sekali, apalagi fasilitas WiFi dan banyak fasilitas yang lain. Tentunya kalau kami guru agama, fasilitas musola, pembelajaran dalam kegiatan agama sangat-sangat diperlukan. Apalagi kalau ada beberapa praktek-praktek ya tentang pembelajaran praktek itu tidak lepas dari fasilitas-fasilitas itu. Namun kalau ada fasilitas yang terbatas, tentu kita guru bisa memanfaatkan bagaimana dalang atau guru untuk bisa memberikan jalan agar siswa dengan pembelajaran itu memahami atau mencapai tujuan yang telah kita tetapkan dalam CP-CP yang kita ajarkan. Itu aja urun lebek Pak Rumi, salam semuanya Bapak Ibu, salam kenal ya. Saya Zairofi, mungkin banyak yang kenal. Terkenal Pak Zairofi. Terima kasih. Terima kasih Pak Zairofi. Terima kasih Pak Zairofi. Ini mungkin dari Bapak Ibu guru yang lainnya belum tahu ini Pak Zairofi itu mengajar apa, kemudian asal sekolahnya di mana atau mengajar di mana. Ini karena ini sudah lintasnya tidak hanya di Kabupaten Pekalongan, tapi sudah sampai Jawa Tengah, bahkan sampai di luar Jawa Tengah. Monggo Pak Zairofi bisa memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Pak Zumi. Atas Jawa Tengah. Ya, kami kebetulan ada beberapa sekolah dari beberapa tahun yang lalu. Kami pokoknya di SMA Negeri 1 Petung Riono Bapak, yang tempatnya sangat indah sekali dan sangat menarik untuk pembelajaran, dan kita gunakan untuk fasilitas apa adanya, tapi di situ bisa mudah-mudahan bisa menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan, yang terbaik bagi semuanya. Dan sekaligus kami juga mengajar di SMA Negeri 1 Kedungmuli Bapak, yang hanya beberapa hari, mungkin ini menjadi satu pengalaman dari beberapa sekolah yang bisa kita gabungkan bagaimana kita memberikan penerapan terhadap pembelajaran itu yang cocok. Jadi kami juga memikirkan dua hal yang situasi yang berbeda di Kedungmuli dan di Petung, bagaimana kita memberikan pada objek siapa dengan siapa yang akan saya bicara, kita harus menyesuaikan. Dan kalau ada pemantik ini atau diferensiasi memang sangat bermacam-macam, sehingga apa yang disampaikan kami belum tentu cocok di A dan di B, maka kita berpola pikir yang penyesuaian adaptif ya, adaptasi dengan lingkungan, dengan siswa, dan bagaimana kita berbicara. Kadang kami itu mengukur kalau di dalam tingkatan-tingkatan kan itu kan ada harus lari, merangkang dulu, lari, kemudian merangkang, jalan, lari, dan apa itu dan seterusnya. Kita menyesuaikan itu karena perkembangan zaman sekarang kan kita punya cita-cita yang tinggi, ternyata kita akan lari, ternyata anak itu merangkang aja belum bisa Bapak. Sehingga ini sangat penting sekali dalam ajarannya. Itu aja perkenalan kami dari sekolah yang pegunungan dan perkotaan. Saya tidak menyampaikan perdesaan ya, tapi pegunungan. Itu unik sekali. Terima kasih Pak Zumi. Oke Pak, terima kasih Pak atas perkenalannya. Tadi sampaikan bahwa lingkungan ya Pak, lingkungan SMA 1 Petung Riono dan SMA Negeri 1 Kedungmuli itu memang berbeda dari segi budaya, dari segi religinya itu berbeda. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan modal budaya tadi agar bisa menaikkan rating sekolah kita masing-masing. Itu Pak Y. Masih ada satu pertanyaan lagi tadi yang sudah raise hand, itu Pak Rofik Zaki. Masih ada satu pertanyaan. Pak Rofik Zaki? Monitor? Kalau nggak ada, ini ada raise hand Bu Purna. Yeah.
Bu Purna monitor. Halo. Oh, mau pangkat. Ada yang kepencet Pak ya. Bu Purna kepencet juga. Saya di PHP ini. Satu lagi masih ada pemantik. Adakah cara alternatif yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan sumber daya yang sudah ada demi meningkatkan kualitas pembelajaran murid? Ada mungkin bisa menyampaikan? Bu Siti Rodiah, monggo Ibu. Jangan lupa mic-nya di open dulu, Bu. Oh iya, terima kasih Bapak. Perkenalkan, saya Siti Rodiah dari SMA Wiradisa. Tadi ditanyakan adakah cara alternatif yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada. Sebenarnya saya rasa bisa sih. Harusnya bisa. Itu semua tergantung bagaimana konsep di dalam mengelola sumber daya yang ada itu. Yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi dulu tentunya. Tadi teman-teman sudah mengidentifikasi di lingkungannya masing-masing. Terus kalau sudah mengidentifikasi identifikasi kan bentuk peduli ya, peduli dengan lingkungan sekitar. Kemudian dari peduli ini, dari kita sudah bisa mengidentifikasi, maka kita harus melibatkan mereka. Pelibatan ini penting, karena kalau kita nggak pernah melibatkan mereka, ini kita nggak tahu. Kalau mohon maaf ya, kalau di konsep, kebetulan mungkin sama dengan Bu Yayah ya, kita mengajar sosiologi. Di konsep sosiologi itu ada konsep pemberdayaan. Ketika kita mau memberdayakan di situ supaya bisa maksimal, maka ya mereka harus dilibatkan secara maksimal, mulai dari perencanaan, gitu ya. Bahkan mulai dari mengidentifikasi permasalahan itu mereka dilibatkan, sampai nanti proses pengambilan keputusan. Nah, disinilah mereka diajak berkolaborasi dengan tim di sekolah, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti Rodiah atas masukannya, jawaban dari poin 3 tentang pemanfaatan ya. Adakah cara alternatif? Tergantung kita Ibu ya, tergantung kita itu mau memanfaatkan apa enggak. Ketika kita itu ada laboratorium komputer ternyata listriknya padam, sedang kita mau praktikum, bagaimana kita bisa memanfaatkan media lain untuk bisa praktikum, seperti itu Bu ya, kira-kira Bu ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan jawaban pemantik tadi. Dari yang pertama dari Bu Umu Farwah dari SMA Negeri 1 Kedunguni, yang kedua dari Pak Erwanto dari SMA Negeri 1 Moga, kemudian yang ketiga dari Pak Zerovi dari SMA Negeri 1 Petung Kriono dan SMA 1 Kedunguni ya, dia mengampu 2 sekolah. Kemudian yang terakhir dari Bu Siti Rodiah. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Dari pemantik ini kita langsung ke materi. Tadi sampaikan tentang sekolah sebagai ekosistem. Ekosistem itu apa sih? Ekosistem adalah sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Jadi ada perpaduan antara biotik dan abiotik. Sebuah ekosistem mencirikan suatu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik tadi ya, sampaikan unsur yang hidup dan abiotik unsur yang tidak hidup. Ini tentunya guru biologi ini ngelotok sekali ini ya tentang biotik dan abiotik. Nah, sekarang ya, pembagiannya biotik dan abiotik itu apa sih? Tadi sudah disinggung, Bu Kepala Sekolah juga Binda sudah menyinggung juga tentang biotik. Di situ ya, ada kepala sekolah, ada murid, ada guru, ada staf karyawan, tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait maupun pemerintah daerah. Ini biotik, ini yang hidup. Kemudian abiotik. Abiotik itu apa? Abiotik yang non
hidup, yang tidak hidup, yaitu keuangan. Tapi kalau tidak ada keuangan, tentunya yang biotik itu tidak hidup nih, karena mungkin tidak bisa untuk membayari guru, tidak bisa membayari kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian ada sarpras, sarana prasarana. Sarana prasarana termasuk gedung, fisik, ya, jaringan internet, listrik, itu termasuk sarana prasarana. Dan lingkungan alam. Nah, lingkungan alam kita apa? Misalkan kalau di SMA Negeri 1 Kedung ini lingkungan alamnya adalah ada hutan-hutan sekolah, ada pasar tiban atau food court. Ada kuliner, wisata kuliner di depan sekolah. Kemudian kalau hujan juga kita lingkungannya ada tergenang air, itu adalah potensi alam yang bisa kita manfaatkan bukan sebagai hal yang negatif, wah sana banjir, tapi kita manfaatkan sebagai hal yang positif. Mungkin sebagai untuk kolam untuk menanam ikan dan lain sebagainya. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Ya, yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan, masalah atau deficit based thinking approach, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking approach. Nah, apa sih pendekatan berbasis kekurangan atau masalah? Biasanya kita sebagai guru, misalkan saya sebagai guru ini kadang mengeluhkan, tadi disampaikan oleh Pak Zairofi, kalau misalkan kita mau ngajar nggak ada LCD-nya, apakah kita akan berhenti mengajar? Apakah kita hanya meninggalkan tugas saja? Tentunya kan tidak. Kita memanfaatkan media lain yang ada. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking approach, yaitu pendekatan yang memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Biasanya ini faktor-faktor negatif. Kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi dengan baik. Ya, mungkin tadi LCD-nya nggak nyala, kemudian kipasnya rusak, lampunya redup dipedip dan sebagainya. Ini menjadikan kita hambatan untuk melakukan sesuatu yang positif. Nah, fasilitas yang kurang tadi, ya, termasuk buku ajar yang tidak lengkap atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium dan lain sebagainya, ini menghambat kita untuk melakukan pembelajaran. Nah, kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita akan bagaimana cara mengatasinya agar semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya keputusan itu bisa kita raih. Bapak Ibu mesti mungkin pernah mengalami seperti itu. Ketika kita mau ngajar nih, tapi spidolnya kok ternyata habis. Sekolah belum membeli spidol atau tintanya. Nah, apakah kita tidak mengajar karena gara-gara spidol? Kan enggak kan ya? Tentunya kita bisa memanfaatkan media lain. Kita bisa outing kelas, ya, keluar kelas. Kita bisa melakukan hal-hal yang lain yang masih kaitannya dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Yang kedua adalah pendekatan berbasis aset based thinking approach. Pendekatan ini merupakan praktis mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Tentunya pendekatan berbasis aset ini kita perlu mengembangkan ide-ide yang kira-kira bisa kita manfaatkan sebagai media kita dalam sebuah bukunya, ya, dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif. Ini dia menggunakan
hal ini sebagai bentuk ya, dorongan ya, untuk menjadikan kekuatan ini supaya tumpuan berpikirnya menjadi positif. Nah, kemudian pendekatan ini digunakan dengan dasar paradigma inquiry apresiatif atau IA, di mana paradigma IA ini dipercaya sebagai setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Biasanya pemikiran positif ini tertumpuk atau tertindih dengan pikiran yang negatif. Karena tadi misalkan karena LSD-nya rusak, ya, ini sebagai alasan kita agar tidak melakukan pembelajaran. Ya. Padahal apa? Padahal energi negatif ini kita bisa minimalisir dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa sih inquiry apresiatif itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfungsi pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi ataupun individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Ini IA. Nah, bila sebuah organisasi lebih banyak membangun sisi positifnya, maka kekuatan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut dipastikan akan meningkatkan dan kemudian organisasi ataupun individu tersebut akan berkembang secara berkelanjutan. Kenapa tema ini diangkat? Karena kita ingin menginventarisasi aset yang mungkin Bapak Ibu tidak familiar di telinga Bapak Ibu. Yang namanya aset itu biasanya ya gedung, tanah, ya ada. Kalau dulu saya pernah menjadi tim set, ada KIP A, KIP B, KIP C, KIP D, KIP ya, dan seterusnya. Nah, sekarang perbandingan antara pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Di sini ada dua kolom yang mungkin Bapak Ibu bisa cermati. Yang pertama berbasis pada kekurangan, fokus pada masalah dan isu. Kalau kita berbasis pada aset, fokus pada aset dan kekuatan. Jadi kita tidak fokusnya pada masalah saja, tapi bagaimana cara atau bagaimana potensi yang ada ini kita kembangkan. Yang kedua berkutat pada masalah utama. Kalau menggunakan berbasis aset, membayangkan masa depan. Kemudian ketika mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Kalau menggunakan aset, ya, berbasis aset berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan sampai dengan berpatokan pada kekurangan, karena semua orang itu pasti ada kekurangan, tidak ada yang lebih. Makanya kita lebih berfokus pada kelebihan kita. Selanjutnya ada Asset Based Community Development atau ABCD. Pengembangan komunitas berbasis aset, ya, ini dalam bahasa Indonesianya atau PKBA, dikembangkan oleh John McKnight dan Jody Kretschmann dari ABCD Institute di Northwestern University. PKBA muncul sebagai kritik terhadap pendekatan konvensional yang menekankan pada masalah dan kekurangan sebuah komunitas. Pendekatan ini digerakkan oleh seluruh pihak yang ada di seluruh komunitas, sehingga akan terlihat pada beberapa karakter dalam sebuah sekolah ketika menggunakan pendekatan ini. Nah, pendekatan ini terlihat, ya, ada beberapa karakter yang dalam sebuah komunitas sekolah, ya, atau organisasi. Yang pertama adalah titik awal perubahan selalu pada perubahan pola pikir atau mindset dan sikap yang positif.
Titik awal perubahan selalu pada perubahan pola pikir, mindset, dan sikap yang positif. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah yang ada di webinar ini, ketika kita akan melakukan perubahan, tentunya perubahan itu diawali oleh diri kita sendiri. Contoh kecilnya misalkan, mengajar tepat waktu. Ketika kita melihat, wah si A aja ini dia mesti kalau ngajar telat-telat terus, saya telat enggak apa-apa lah. Ini pola pikir seperti ini perlu kita tinggalkan. Jangan melihat orang lain, keburukan atau kekurangan orang lain, posisi negatif orang lain. Tapi bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa memberikan contoh. Kita berubah dari diri kita sendiri. Yang kedua, menciptakan perubahan yang positif dari sebuah perbincangan sederhana. Merupakan cara bagaimana manusia selalu berpikir bersama dan mencetuskan mulai suatu tindakan. Jadi dari ngobrol-ngobrol ringan ya antar rekan-rekan sama guru. Dari ngobrolan ringan ini yang menghasilkan nilai-nilai positif. Ya, jangan kita ketemu dengan rekan guru, kita hanya hibah, kita hanya menggunjing, kita hanya ngobrol tentang kekurangan, tapi kita harus memberikan atau menyumbangkan ide, saran tentang kebaikan perilaku yang positif. Yang ketiga pada menanyakan, ya, ada masalah apa atau bagaimana memperbaikinya. Lebih baik kita bertanyanya apa yang telah berhasil dilakukan atau bagaimana mengupayakan agar lebih berhasil lagi. Kita kembangkan, kita tinggalkan hal-hal negatif, negatif thinking ya, pikiran-pikiran yang negatif kita tinggalkan, kita lebih condong ke fokus ke pikiran yang positif. Bagaimana kita meningkatkan pembelajaran supaya nilai peserta didik itu bagus, kompetensi peserta didik itu bagus, kompetensi peserta didik bagus. Ya, bagaimana cara kita meningkatkan literasi yang seterusnya. Kemudian seluruh warga sekolah mengupayakan untuk melakukan perubahan. Oke, kira-kira sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin bisa ditanggapi? Nanti aja ya. Kita lanjut. Nanti ada sesi tanya jawab. Nah, terakhir, aset dalam sebuah komunitas. Sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Nanti ini akan dibahas pada 7 aset utama yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Bapak Fazia. Nah, Bapak Ibu, saya ingin ada interaksi, ada masukan, sharing tentang studi kasus yang kami share. Silakan dicermati Bapak Ibu. Kemudian kira-kira ini yang perlu kita unggulkan atau kita sampaikan aktivasi aset apa dari studi kasus satu ini. Silakan Bapak Ibu bisa dicermati dulu, kemudian nanti bisa dijawab. Silakan boleh raise hand. Atau mungkin di screenshot dulu mungkin. Ibu Lilin adalah salah satu guru di SMP favorit yang selalu diincar oleh para orang tua. Sekolah tersebut juga selalu menduduki peringkat 1 rata perolehan nilai ujian nasional. Murid-murid begitu kompetitif memperoleh nilai ulangan dan prestasi lainnya. Dan dalam keseharian proses belajar mengajar, murid terlihat sangat patuh dan tertib. Bahkan ada yang bergurau bahwa murid di sekolah favorit tersebut tetap antusias belajar meskipun jam kosong. Kira-kira
profil murid seperti ini mungkin didambakan oleh semua sekolah. Ya. Ada yang berbeda semenjak regulasi PPDP zonasi digulirkan. Oh, ya nih Lilin mulai PPDB. karena karakter dan tingkat ketangguhan hidupnya yang heterogen, bermacam-macam. Sering terdengar meja guru digebrak oleh Bu Lilin karena kondisi kelas yang susah dikendalikan. Apalagi jika murid-murid tidak kunjung paham terhadap materi pelajaran yang Ibu Lilin jelaskan. Seringkali begitu keluar dari kelas, raut muka Bu Lilin merah padam dan kelelahan karena terkuras energinya mengatasi anak-anaknya. Suatu hari ada laporan berupa foto dari layar telepon genggam yang menunjukkan tulisan tentang Bu Lilin menjadi bulan-bulanan murid di grup WhatsApp. Kira-kira dari studi kasus ini, silakan Bapak Ibu bisa memberikan jawaban atau pendapatnya tentang studi kasus satu ini. Bu Ika itu Pak, Ika Purwanti. Monggo Ibu. Oh, masih ada soalnya sebentar. Masih ada lagi. Nah, soalnya bagaimana Anda melihat kasus Ibu Lilin ini? Yang kedua, ya, apa yang akan Anda lakukan Anda sebagai kepala sekolah? Silakan Bu Ika. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ika Purwanti, MTPD dari SD Negeri 101 Kota Bengkulu. Bengkulu, Masya Allah. Ya, kebetulan saya saat ini diamanahi menjadi kepala sekolah. Jadi saya tertarik sekali dengan masalah aset ini. Dari kasus ini sebenarnya saya lihat ya Pak, yang paling utama yang kita lihat sebenarnya adalah potensi yang ada itu adalah siswa. Ya, nah ketika Ibu Lili tadi yang awalnya Ibu Lili siswanya yang mungkin karakternya berbeda dari yang kedua, sebenarnya anak-anak yang kedua ini yang mungkin perasaan Bu Lili mungkin karakternya marah dan sebagainya, dia punya potensi loh Pak. Harus kita gali ya. Jadi mungkin cara kita sebagai kepala sekolah mungkin juga memberikan arahan dengan memberikan coaching dulu dengan Ibu Lili ya, karena mungkin siswa yang dihadapinya tahun ini mungkin berbeda. Nah, kita lihat latar belakang siswa, tapi kita komunikasikan dulu dengan Bu Lili bahwa siswa itu adalah aset ya. Bagaimanapun karakter siswa itulah aset yang luar biasa. Nah, bagaimana cara kita mengelola aset ini harus kita coachingkan lagi dengan Ibu Lili. Artinya mungkin Ibu Lili mungkin terkendala, dia yang tadinya biasa damai-damai di kelas, tiba-tiba ada seperti serangan musuh atau bagaimana ya, artinya dia kaget mungkin ya. Artinya kita sebagai kepala sekolah perlu coaching kalau menurut saya ya. Yeah. Coaching dalam arti kita tanyakan dengan Ibu Lili apa perasaan dia menemukan anak-anak ini. Kemudian bersama Ibu Lili kita gali ya, kita gali potensi siswa itu. Mungkin anak ini aktif ya. Aktif artinya mungkin model pembelajarannya nanti kita bisa perbaharui atau model yang lain yang anak aktif berbeda dengan anak yang manut yang patuh ya. Kalau kami orang Bengkulu Pak, anak-anak seperti ini. Nah, karena kami daerah pantai. Jadi ngomongnya pun harus kuat, kemudian juga harus energi. Rata-rata saya sekarang kan sebenarnya sedang observasi nih ya. Jadi rata-rata anak kami itu Pak ngomongnya juga mungkin kasar ya. Kalau kami karena memang sini. Tapi tadi aku menurut saya bagaimana Anda melihat kasus Ibu Lilin? Pertama ya, sebagai kepala sekolah nih ya, sebagai kepala sekolah saya juga harus coaching dulu sama dia, memberikan bagaimana tukar pikiran dulu dengan Bu Lili, kan dia merasa aduh kaget kan. Nah, nanti kita cari solusinya bersama, kemudian kita memahami karakter anak yang baru ini ya, model sekarang ini. Nah, kemudian apa yang akan Anda lakukannya tadi? Jadi saya sebagai kepala sekolah tentunya sebenarnya bukan hanya Ibu Lili saja mungkin ya, dengan guru-guru lain kita juga harus memberikan masukan kepada guru-guru, memberikan wadah ya untuk memberikan mereka, oh anak kita tahun ini karena dari asesmen gitu ya, dia kan ada asesmen awal tuh, jadi mereka tahu. Nah itulah gunanya mengarahkan terutama kepala sekolah, ayo di asesmen awal dulu, diagnosis dulu anaknya, bagaimana karakter anak. Oh ternyata Bu berbeda, nah itu manfaatnya. Ketika mereka guru-guru sudah tahu bagaimana karakteristik anak itu dan bagaimana penilaian awal, mereka bisa
Itu salah satunya sebagai kepala sekolah. Mungkin itu saja Pak, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika Purwanti, jauh dari Bengkulu Bu ya. Kita bisa tatap muka lewat apa ini maya, dunia maya Bu ya. Salam untuk teman-teman guru di Bengkulu Ibu. Terima kasih Bu, tadi sudah menyampaikan tentang pendapatnya tentang kasus Bu Lilin. Benar sekali, ketika kita mendapati guru seperti itu kita sebagai, misalkan kita sebagai kepala sekolah itu ada coaching, ada coach dan coach. Bagaimana mencari solusinya, dan solusi itu tidak langsung muncul dari seorang coach, coach ya, tapi dari coach sendiri. Ya. Jadi bagaimana kita menggali pertanyaan supaya coach ini bisa memecahkan sendiri masalahnya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Saya kira ini juga sependapat dengan saya Ibu terkait dengan penanganan kasus Bu Lilin. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang bisa disampaikan selain Bu Ika? Ada itu Pak. Saya Pak, kalau boleh saya. Maisaro. Iya. Iya. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aal Maisaro, guru kelas 1 SD dari SD Negeri 1 Negarawangi dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, Masya Allah. Iya Pak, terima kasih Pak telah mengizinkan saya ikut bergabung di sini. Begini Pak, ya saya tertarik dan setuju sekali dengan apa yang telah disampaikan oleh Bunda Ika Purwanti ya. Penjelasannya memang saya paham seperti itu, tapi izinkan saya Pak untuk menambahkan pengalaman saya juga gitu ya Pak ya. Kebetulan saya kan mungkin kalau ada kesempatan saya masa kerja atau masa tugas saya sampai tahun 2027 Pak. Saya sudah Lolita Pak, lolos 50 tahun mau menjelang saya Lolita. Iya, 50 tahun. Ya, saya menjelang 57 tahun Pak. Saya mengajar di kelas 1 SD ya Pak ya. Begini Pak, kalau menurut saya gitu, tadi kan dikatakan atau diceritakan dalam kasus itu Ibu Lilin yang semula seperti itu dan sekarang karena ada zonasi seperti ini, ya mungkin itu juga kan mungkin mohon izin ya Pak, mohon maaf. Karena mungkin Ibu Lili sudah terbiasa dengan kondisi yang enak gitu, jadi tidak pernah ranjau gitu ya Pak ya. SDM-nya itu selalu yang kebetulannya itu yang datang itu yang super gitu, jadi Bu Lili tidak ada merasa ada masalah gitu dengan strategi apapun mungkin masuk gitu ke anak karena SDM-nya yang super itu gitu ya Pak. Tapi kan kita kan pengalaman kami dari tahun ke tahun, pengalaman saya juga sama ya, tidak sama. Oleh karena itu dari tahun ke tahun ada saja bedanya. Tahun ini seperti begini, besok kuning, hijau, merah, begitu loh. Karena setiap tahun seperti itu tidak akan pernah sama. Karena tapi kan kekurangan kelebihan itu kan anak-anak yang ada pada anak itu unik ya Pak ya. Tergantung kitanya saja gitu. Mungkin siswanya itu tidak sepaham dengan kita. Mungkin gaya mengajar kita yang tidak kena. Toh kita selalu menuntut gaya belajar anak-anak harus siap, gaya belajar harus sebaik, tapi gaya mengajar gurunya tidak siap. Kan kita paham ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Kompetensi pedagogi, profesional, sosial, kepribadian. Mungkin ada salah satu kompetensi yang kurang dipahami atau belum dipahami oleh Ibu Lilin. Andaikan kita sudah memiliki atau memahami 4 kompetensi seperti itu, insya Allah
kondisi apapun siswanya, kita akan menerimanya dengan lapang dada. Saya Pak, sekarang hari ini, tahun ini, kelas 1, Masya Allah, kalau dibilang itu kening itu mengerut tiap hari, tapi saya nggak, biasa-biasa saja. Itu adalah hiburan lahir batin bagi saya. Ya, mungkin lebih jauhnya ibadah lah. Niatkan aja ibadah. Kita mengajar menggunakan, andai kata kita mengajar dengan hati nurani, insya Allah bisa dilalui apapun. Karena kan kita apalagi dalam kurikulum Merdeka, ada pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa tidak yang belum bisa? Kan mungkin seperti ini. Untuk A, kemampuan A sudah bisa mencapai atau menyebutkan bilangan 1 sampai 100. Itu sudah misalkan sudah sesuai sasaran. Tapi mungkin saja untuk si B 1 sampai 10 juga itu sudah perkembangannya luar biasa. Itu ngapain ada berdiferensiasi? Itu harus dipahami gitu, Pak. Nah, di sinilah kita bisa bukan memilah gitu ya. Jadi bisa menempatkan peserta didik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Makanya kita dari dulu juga, kalau menurut saya pribadi, berdiferensiasi itu bukan hanya pada kurikulum Merdeka saja. Dari dulu juga saya sudah seperti itu, karena dari tahun ke tahun kan anak-anak itu berbeda. Oh, ternyata dengan anak ini mah caranya harus seperti ini. Oh, ternyata dengan si B saya harus seperti ini. Kan toh tidak mungkin kita ingin misalkan siswa, kalau misalkan tujuan pembelajaran siswa contohnya mampu menuliskan 10 jenis makanan lokal misalkan, menuliskan. Tapi kan mungkin kalau untuk anak yang sudah mahir membaca itu tidak masalah. Tapi kan ketika berhadapan dengan siswa yang belum bisa menulis, belum lancar membaca, itu suatu musibah mungkin Pak. Maka kita itu bantu ya dengan menyebutkan. Dengan menyebutkan pun dia dengan lisan sudah pandai, sudah bisa gitu. Makanya itulah yang dinamakan berdiferensiasi. Mungkin mohon izin Pak, saya jika pernyataan saya kurang, salah, banyak tidak tepatnya, mohon maaf gitu. Cuman itu pengalaman gitu. Saya sudah faktor U Pak, ini saya sudah 57 tahun. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin. Saya terima kasih. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aan ini bagus sekali nih pengalaman Bu ya. Kalau segitu gitu Bu ya. Kacida gitu ya. Terima kasih Bu Ika dan Bu An sudah sharing tentang kasus 1. Sebetulnya untuk kasus ini itu tidak ada jawaban yang pasti. Artinya dari satu sekolah dengan sekolah lain tentunya berbeda, tergantung kita lihat situasi dan kondisinya lingkungan sekolah masing-masing. Oke, Bapak Ibu, sementara ini saya cukupkan dulu dua pemateri jawaban ya. Selanjutnya masih ada kasus 2 lagi, nanti saya butuh sharing juga dari Bapak Ibu. Yang kedua, studi kasus 2, Pak Pupur guru yang dicintai para muridnya. Cara mengajarnya hebat, ramah dan menyayangi murid kayaknya anak sendiri. Suatu ketika Dinas Pendidikan daerah membuka lowongan pengawas sekolah. Kepala sekolah merekomendasi Pak Pupur untuk mendaftar seleksi calon pengawas sekolah. Kepala sekolah memilih Pak Pupur untuk mengikuti seleksi karena selain berkualitas, Dewan Guru pun begitu antusias mendukung Pak Pupur mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Sebagai portofolio, penghargaan kejuaraan perlombaan guru, karya alat peraga berbahan limbah yang Pak Pupur ikuti selalu bisa sampai mendapatkan penghargaan lomba sampai dengan tingkat nasional. Kecerdasannya pun juga luar biasa di mana nilai UKG-nya bisa mencapai nilai 90.
Namun Pak Pupur justru merasa sedih direkomendasikan oleh kepala sekolahnya untuk mengikuti seleksi calon pengawas. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai sikap Pak Pupur? Yang kedua, apabila Anda sebagai kepala sekolah, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Silakan Bapak Ibu bisa raise hand untuk sharing pengalaman mungkin untuk menjawab pertanyaan pada studi kasus 2. Pak Pupur ini orang yang berpotensi ya, guru yang berpotensi untuk sekolahnya, karena pas sekolah ini merasa ini harus dicalonkan sebagai pengawas sekolah karena bisa memberikan dampak ke sekolah yang lainnya. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand untuk sharing studi kasus 2. Mungkin Pak Juni tadi Bapak Rahmat Susanto yang resen kasus pertama bisa diberi kesempatan? Oke, bisa. Bapak siapa tadi, Bu? Rahmat Susanto. Pak Rahmat Susanto, Pak Rahmat. Karena tadi sesi kasus 1 sudah selesai, ini sesi kedua, kasus kedua. Silakan Pak Rahmat bisa berkomentar mungkin. Berbagi. Pak Rahmatnya mungkin masih ini mungkin. Untuk Bapak Ibu yang lain? Silakan Bapak Ibu yang mau berkomentar, atau ini studi kasusnya saya kembalikan ke ya bisa mencerna. Bu Nur Hawidoh mungkin mau berkomentar, sharing. Iya. Ada Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Ya. Jadi Pak Pupur ini dia menolak dicalonkan sebagai pengawas. Intinya dia itu sudah, saya mau jadi guru aja lah, saya mau mengembangkan potensi saya di sekolah asal. Saya tidak mau dicalonkan menjadi pengawas. Karena Pak sekolah ini berpikiran, ya ini Pak Pupur ini adalah guru yang sangat potensi, kalau ketika menjadi pengawas dia bisa memberikan dampak ke sekolah yang lain agar sekolah itu bisa berkembang gitu. Kasusnya seperti itu Bapak Ibu. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai sikap Pak Pur? Yang kedua, apabila Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Nah, ini pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand untuk berbagi, sharing jawaban pada studi kasus 2. Silakan Ibu Indah. Ya, terima kasih ya. Kalau melihat kasus ini, kalau saya sebagai kepala sekolah, tentu benar kita dorong betul ya, karena kita berpikirnya kebermanfaatan untuk yang lebih luas ya, tidak hanya di sekolah kita saja, tapi juga bisa bermanfaat di sekolah-sekolah lain. Tapi kembali masalah pilihan adalah hak asasi manusia, hak pribadi gitu ya, karena kita juga ya belum tahu atau tidak tahu alasannya apa. Ya sebaiknya memang kita panggil, kemudian kita ngobrol alasannya kenapa kok kemudian berkeberatan untuk maju sebagai pengawas gitu ya. Tapi kemudian kalau kita mendengarkan alasannya itu memang benar-benar udah saya ingin mengabdi di sini atau ada alasan-alasan lain, tentu kita harus menghargai pilihan dari Pak Pupur ini. Menurut saya begitu Pak Suni. Atau mungkin ada diskusi yang lain monggo. Terima kasih Bu Indah sudah memberikan atau berbagi
idenya atau pengalamannya tentang studi kasus 2. Mungkin Bapak Ibu ada yang berbeda terkait dengan yang disampaikan Bu Indah Musliatun? Atau ini terlalu mendengar suara saya jadi ngantuk gitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada sedikit jawaban dari studi kasus 2. Ini kalau pendapat saya tentang sikap Pak Pupur, ini saya memaklumi apa yang membuat Pak Pupur sedih, karena saya pun ya akan merasa yang sama ya, sedih ya seperti yang dirasakan Pak Pupur, karena saya adalah seorang guru yang sangat mencintai profesi saya sebagai guru. Maka pada saat saya dipromosikan untuk menjadi pengawas sekolah, saya akan sedih karena pengawas berarti tidak bisa lagi mengajar murid-murid. Begitu kiranya yang saya tangkap dari kasus Pak Pupur. Kemudian seandainya saya sebagai kepala sekolah, ya saya akan mengobrol Pak Pupur, ya coaching dari sampaikan Bu Ika, menanyakan baik-baik, mengapa bersedih Pak Pupur jika dipromosikan sebagai pengawas sekolah. Ya, saya akan memberikan saran kepada Pak Pupur untuk memahami bahwa Pak Pupur mempunyai aset kekuatan yang sangat bagus. Ya, aset kekuatan, bukan defisit aset, tapi aset kekuatan yang sangat bagus. Tetapi akan lebih baik lagi jika aset yang Pak Pupur miliki ini bisa disebarluaskan, bisa memberikan dampak ke sekolah lain, supaya sekolah yang dapat dampak bisa berkembang. Satu caranya adalah berbagi. Sekolah yang dapat dampak itu bisa berkembang. Caranya adalah berbagi sebagai menjadi pengawas. Karena salah satu tugas pengawas sekolah adalah mengarahkan guru untuk menjadi guru yang baik dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi potensi yang dimiliki Pak Pupur tadi ya, sebagai guru yang berprestasi ini bisa memberikan dampak ke guru-guru di sekolah lain, supaya sekolahnya itu, guru-gurunya itu meningkat potensinya dan kompetensinya. Jadi Pak Pupur dapat menjadi salah satu aset penting dalam kemajuan komunitas sekolah. Saya kira itu menurut saya. Silakan Bu Dahlia. Ya. Bu Dahlia silakan Bu. Bu Dahlia raise hand, kepencet kah? Saya kira untuk materi saya cukupkan ya. Nanti akan Ribon boleh ya. Silakan Bu Dahlia. Pencet Bapak. Oh, pencet. Ya, terima kasih Bu. Tidak apa-apa Bu. Biar kita banyak gerak ya. Soalnya kalau kaku ngantuk Bu ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar untuk materi pertama. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua oleh Bapak Aleka Faza. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu peserta, untuk memberikan tanda luar biasa kepada Pak Juni dengan memencet salah satu aplikasi. Wow, luar biasa. Terima kasih kepada Pak Juni yang telah memberikan pemaparan materi pertama yang berkaitan dengan kekuatan aset dan bagaimana untuk menggunakan aset dari pendekatan masalah dan kekuatan aset. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Aleka Faza, SPD, dengan materi 7 keutamaan atau 7 utama aset. Kepada beliau waktu dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Bekti. Apakah suara saya sudah terdengar Bu Bekti? Sudah Bapak. Sudah, oke. Matur mohon izin Bapak Ibu untuk membuka presentasi
Oh, sebentar. Terlalu dini ini. Sudah muncul? Sudah, Dok. Sudah. Saya sudah salam tadi belum ya? Belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya masuk ke pembahasan, ini saya juga ada pantun biar enggak kalah sama Bu Bekti juga Bu Indah tadi ya. Nanti Bapak Ibu respon cakep gitu ya. Siang-siang Siap. Oke. Cakepnya mana? Cakep. Pulangnya dapat kue ketan. Cakep. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita saling berkenalan. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu, cakepnya. Jos. Alhamdulillah saya cakep. Perkenalkan Bapak Jos. Ibu, nama saya Muhammad Alaika Fazia. Saya itu sering akhir-akhir ini baru kerasa penulisan nama itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi saya itu di apa itu namanya, di Dapodik itu masih M titik, padahal nama saya itu sekarang penulisannya Muhammad. Jadi info GTK-nya ini belum valid. Itulah pentingnya penulisan nama, mulai dari awal sampai dengan saat ini itu perlunya tertib administrasi baru saya rasakan. Kemarin saya sempat tahun 2020 saya mengurus perubahan nama itu sampai ke pengadilan negeri, jadi lumayan repot kalau kita nggak tertib administrasi. Yaitu hanya sekedar cerita tentang pengalaman saya ya Bapak Ibu. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kedunguni, mata pelajarannya matematika. Dan saat ini saya dengan Pak Zuni hampir menyelesaikan pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pekalongan. Jadi nanti tinggal menunggu panen karya di bulan nanti setelah Lebaran Bapak Ibu. Nah, materi yang akan saya sampaikan adalah, ya bukan saya sampaikan sebenarnya, ini hanya sharing saja. Nanti sifatnya feedback dari Bapak Ibu ini sangat saya harapkan dalam materi 7 modal aset sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan pemantik. Saya nanti minta satu orang untuk merespons ya. Ini pertanyaan pemantiknya, selama kita berada di sekolah ya, di sekolah masing-masing, pada saat rapat antar guru atau dengan kepala sekolah itu biasanya apa sih yang dibahas ya? Ya tentu saja selain agenda inti itu apa yang dibahas? Apakah membahas kekurangan sekolah atau membahas soal kekuatan yang dimiliki sekolah? Ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pengalamannya di sekolah mungkin? Jadi yang tadi Pak Huda Resen mungkin apa kepencet? Pak Saiful Huda. Oh, kepencet mungkin Pak. Kepencet Bu. Iya. Mungkin kalau tidak kepencet bisa itu menyampaikan pertanyaan pemantik dari Pak Fazit. Kalau menurut saya sih motivasi untuk perkembangan sekolah gitu Bu, itu aja sih. Terima kasih Pak Uda. Simple, padat, dan sangat jelas ya. Motivasi untuk perkembangan sekolah ya. Ini sebentar saya kok kehilangan kendali. Ini apakah slide-nya sudah bergerak? Masih. Sebentar. Oh, yang ini. Ya, terima kasih Pak Uda. Ya, jadi yang dibahas adalah lebih ke yang positif ya. Yang motivasi sekolah. Jadi yang dibahas di sekolahnya Pak Huda itu adalah hal-hal yang positif
Nah, sekarang kita menuju ke pertanyaan pemantik yang kedua. Apabila kita mendiskusikan seorang murid, nah ini sering nih, saya yakin dimanapun Bapak Ibu guru ngajar mesti kalau waktu istirahat itu paling tidak ya selain ngobrolin tentang kerudung ya, daster gitu kan, kalau puasa ya masak apa gitu kan, pasti sering membicarakan, saya nggak bilang apa ya menghibah atau apa ya, saya bicaranya sering pasti membicarakan tentang anak ya, entah yang menurut Bapak Ibu paling pinter atau menurut Bapak Ibu paling tidak pinter gitu ya. Kira-kira dominan yang dibahas itu yang positifnya, kebaikannya, atau yang jeleknya Bapak Ibu? Kalau ini saya yakin ya, saya yakin 100% ya Bapak Ibu pernah mengalaminya ya. Monggo silakan Bu Tisma Larasari, silakan perkenalkan diri dulu, dari mana, dan silakan Bu. Silakan menyampaikan pendapatnya, monggo. Monggo Ibu Tisma. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Suaranya kurang jelas, Bu. sekian, terima Iya. kasih. Mohon diulang dulu. Di kolom chat. Oh, di kolom chat. Di kolom chat Ibu kalau suaranya terputus-putus, Ibu Tisma Larasari. Akhir sudah lumayan jelas, lancar Bu. Bisa diulangi? Sambil mengingatkan untuk jangan lupa mengisi daftar hadir yang ada di link ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Antama. Ibu Tisma, apakah bisa diulangi? Tadi kurang jelas. Halo, Ibu Tisma. Oke, silakan Ibu Tisma, bisa diulangi. Iya. Atau ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pengalamannya di sekolah ya. Oh ya, silakan Ibu Ika Purwanti, monggo Bu, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya kalau dulu, kebetulan sekarang kan saya udah kepala sekolah nih. Jadi saya ada punya dua konsep nih Pak. Iya, Jadi kalau waktu saya dulu jadi guru Pak, saya membahas dengan teman-teman yang dahulu itu saya bahas adalah kekurangannya. Anak ini bandel sekali, wah kekurangan nilainya jelek dan sebagainya gitu kan. Kayaknya nyambung itu, ketemu dengan guru lain. Wah guru agama saya juga waktu masuk tuh kayak gitu, anaknya gitu terus ya. Nah jarang sekali waktu itu saya berpikir bahwa anak ini punya kelebihan gitu ya. Ini pengalaman pribadi ya. Nah ketika saya sudah mulai ya, ternyata memang ada pengaruh gitu ya. Ketika saya sudah mulai menjadi, bukan sebenarnya nggak boleh gitu kan, sebenarnya waktu jadi guru tuh kita sebenarnya harus melihat juga kelebihan dia kan. Nah tapi jarang sekali waktu itu saya bahas. Nah tapi ketika saya kepala sekolah, banyak guru-guru yang coaching dengan saya kan, ada pengalaman coaching. Nah jadi mereka dengan saya, Bu, saya ini anak ini di kelas ini begini gitu kan. Saya dengarkan dulu, kemudian baru mulai saya ajukan apa ada dia kelebihannya gitu. Jadi waktu sharing itu saya sudah mulai menanyakan sama guru-guru kan, ada Bu, yang ini kelebihannya dia tuh orangnya itu kan aktif nih Pak ya, walaupun dia belajar kurang, tapi kalau saya minta tolong piket dia cepat, minta tolong bantu teman-temannya yang nangis dia cepat. Jadi dia lebih ke kinestetiknya rata-rata, kalau yang kognitifnya kurang. Jadi saya mulai menggali sehingga mereka tuh oh iya ya, artinya anak itu ternyata walaupun dia punya kekurangan, tapi harus kita gali kelebihan dia, sehingga anak itu di mata guru itu tidak terpuruk. Nah sehingga
Karena kenapa? Memang itulah kalau menurut saya gini, salah satu tugas kepala sekolah itu betul. Ketika guru-guru coaching, makanya saya setiap rapat itu saya lihat, saya absen misalnya kelas 1A, itu apa permasalahan di kelas misalnya. Bu, anaknya begini. Nanti saya mulai apa kelebihan anak itu pasti ada. Anak-anak yang ternyata anak-anak yang mempunyai kekurangan, kenakalan tadi ibu dan bapak, guru, ternyata banyak sekali kelebihan-kelebihan dia. Ya, mereka lebih peduli kadang-kadang dengan temannya, mereka lebih respect dengan ibu dan bapak gurunya. Kadang-kadang dia, Bu, bisa saya bantu bawa buku, Bu, bisa saya hapus papan tulis. Padahal ketika kita mengajar, wah luar biasa, dia nggak lebarnya susah sekali. Tapi yang menyapa duluan ibu dan bapak guru ketika datang, piket, kadang-kadang dia nggak piket, saya tanya kan, kadang-kadang dia nggak piket, dia udah piket. Nah, artinya kelebihan-kelebihan inilah yang membuat kita sebagai guru dan kepala sekolah, ayo kita ikhlas bahwa anak itu membuat hati kita selalu riang. Artinya setiap manusia itu punya keunikan tersendiri, punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kekurangan ini jangan selalu kita bangkitkan. Kita lihat kelebihan anak itu, sehingga kita guru ada rasa bahagia menghadapi dia apapun kekurangannya. Itu Pak, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika Purwanti. Tadi yang dari Bengkulu itu ya. Ya, memang seperti itu ya Bu, memang yang di lapangan ya, yang kita lakukan. Saya pun masih kadang-kadang seperti itu. Cuman insya Allah ya saya kurangi gitu. Karena memang hal-hal seperti itu akhirnya menafikan kebaikan yang ada di anak. Akhirnya terekspos adalah yang tidak baik atau keburukannya. Nah, di kolom chat ini sudah ada Bu Tisma tadi ya. Perkenalkan, nama saya Tisma dari Tisma Larasari dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Ya, monggo dilanjutkan Bu Tisma tadi yang ingin Bu Tisma sampaikan ya. Sambil ini ada yang resen lagi enggak Bu Bekti? Belum ya? Nanti sambil ini ya Bu Tisma tadi yang disampaikan Bu Tisma dituliskan saja di kolom chat kalau memang sinyalnya terkendala. Oke, kita sambil lanjutkan dulu. Ya, jadi 7 modal utama aset ya, atau aset utama itu yang pertama adalah tadi sempat disinggung oleh Pak Zuni di bagian pertanyaan pemantik ataupun di pertanyaan untuk studi kasus ya. Jadi yang pertama adalah modal manusia ya, termasuk ke dalam komponen biotiknya ya. Sumber daya manusia yang berkualitas, investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri. Kemudian pemetaan modal atau aset individu ini juga merupakan kegiatan menginventaris atau apa ya, bahasa kerennya itu, bahasa kekiniannya itu menemukan nali ya. Itu nama penggunaan bahasa selain identifikasi itu sekarang pakainya menemukan nali. Menemukan nali pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan dimiliki warganya dalam sebuah komunitas. Contoh misalkan di sekolah Bapak Ibu itu ada berapa pegawai negeri sipil, PNS berapa, ada berapa P3K, ada berapa PTT, ada berapa GTT. Itu kalau kita lihat dari perspektif status PNS, P3K, dan lain-lain. Nah kemudian dari jadi kita seperti menyusun demografi ya Bapak Ibu ya, seperti menyusun demografi di suatu wilayah, suatu kelurahan atau desa. Kemudian dari misalkan di sekolah saya ada CGP berapa orang, ada yang sudah guru penggerak ada berapa orang, kemudian guru yang sudah melek teknologi berapa orang, kemudian guru yang backgroundnya itu walaupun ngajarnya mata pelajaran A tapi beliau punya ketertarikan, interest atau passion di bidang yang lain, itu adalah sebuah aset ya. Jadi aset kalau kita bicara kupas tuntas modal manusia atau aset yang pertama ini akan sangat luas. Contohnya kemarin waktu pandemi itu sebenarnya pandemi ini memaksa kita untuk fight ya, bertahan di tengah situasi yang sulit. Akhirnya bagaimana? Akhirnya potensi kemampuan yang tadinya tidak muncul ini akhirnya muncul semua, dan
itu akhirnya menjadi aset kita, aset sekolah ya. Contohnya guru-guru yang tadinya tidak bisa ngedit video, tidak bisa membuat presentasi yang bagus, akhirnya dipaksa oleh keadaan untuk belajar lagi, untuk berkarya, dan akhirnya muncul guru-guru yang ternyata potensinya luar biasa, yang merupakan aset yang tak ternilai bagi sekolah tersebut. Nah, mulai dari situ akhirnya sekolah bisa memetakan ini. Ketika ada sekolah ingin mengadakan ini, nah gunakan aset-aset yang ada. Itu baru dari segi keterampilan yang kelihatan. Nah, keterampilan yang lain juga banyak sekali. Contoh misalkan di sekolah Bapak Ibu ada guru agama, kemudian ada guru yang bukan guru agama, tapi beliau itu sosoknya religius sekali, sering mengikuti pengajian-pengajian. Nah, itu aset yang juga bisa digunakan oleh sekolah ya. Jadi, dan dari sudut pandang yang lain, perspektif yang lain juga sangat banyak. Nah, itu adalah modal aset utama. Tentunya ini di samping yang sudah disampaikan Pak Zuni tadi, ada guru, ada siswa, ada wali murid, ada komite, kepala sekolah, dan lain-lain. Nah, kemudian ke aset yang berikutnya, yaitu aset modal sosial. Nah, modal sosial ini dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warganya. Juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas. Jadi seperti apa contohnya? Hubungan antara guru dengan siswanya. Hubungannya bagaimana? Kalau hubungannya baik, itu tentu aset yang harus dijaga dan harus dipertahankan seperti itu. Kemudian hubungan antara guru dengan guru yang harmonis, sehingga biasanya ada arisan-arisan guru, ada baik yang saya boleh katakan yang legal dan tidak legal, tapi jangan diartikan negatif ya. Maksudnya gini, ada itu arisan yang dikelola sekolah. Jadi nanti ada bahasa ininya itu family gathering. Jadi arisan yang dikelola oleh sekolahan, nanti ada family gathering, itu sebuah aset juga. Kemudian yang hanya beberapa guru yang mengikuti arisan itu kan pasti ada tuh di sekolah-sekolah, nggak mungkin kalau nggak ada. Ya, jadi di situ adalah aset-aset yang luar biasa. Jadi menghangatkan hubungan, mempererat tali silaturahmi, itu merupakan sebuah aset ya atau modal sosial. Nah, kemudian aset yang ketiga adalah modal utama aset politik ya. Di aset yang ketiga ini, modal politik ini jangan diartikan sebagai politik praktis ya, seperti tahun ini politik praktis ya, seperti partai politik dan lain-lain, pemilihan legislatif, dan itu jangan diartikan hanya dari sudut pandang itu saja. Akan tetapi yang dimaksud politik di sini adalah salah satu cara orang mempengaruhi mempengaruhi keputusan, mempengaruhi orang lain. Itu yang kita fokuskan di poin ini. Jadi kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, untuk menghasilkan sebuah kesepakatan, itu yang dinamakan modal politik. Contohnya misal kepala sekolah ya, kepala sekolah ini kan punya jiwa kepemimpinan untuk memutuskan sebuah kebijakan. Nah, itu yang dimaksud dengan modal politik. Kemudian apalagi ada seseorang yang bukan kepala sekolah tapi memiliki pengaruh ya, memiliki pengaruh yang cukup kuat di sebuah sekolah. Nah, itu juga salah satu bisa kita sebut modal politik. Ada juga biasanya di sekolah itu guru biasa, tetapi di rumahnya, di lingkungan rumahnya itu beliau sebagai pemuka agama ya, pemuka tokoh-tokoh masyarakat. Nah, itu juga kita sebut sebagai modal aset yang dimiliki sekolah, bahwa Bapak Ibu guru tersebut itu punya pengaruh yang kuat di lingkungannya. Nah, kita harapkan juga kita ambil ya aset itu untuk kebaikan sekolah, bagaimana caranya dikelola sedemikian rupa. Nah, kemudian kita lanjut ke aset yang keempat ya.
Nah, yang keempat adalah modal agama dan budaya. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan tetapi juga perilaku atau amalan. Nah, di sini kalau di tempat saya ngajar ini cukup ya, pernah ada tahun berapa itu, kalau nggak salah tahun 2017-18 itu sempat ada siswa yang Muslim, ada Kristen, Katolik ada, Hindu juga ada. Cuman yang Buddha belum pernah. Saya belum pernah merasakan ngajar ada anak yang agamanya Buddha. Tapi di situ luar biasa. Toleransi di dalam sekolah itu sangat tinggi. Jadi agama ini merupakan sebuah aset ya. Jadi ketika ada perayaan agama kita saling toleransi. Kemudian ketika kita yang mayoritas Muslim mengadakan kegiatan peringatan Hari Besar Islam juga moderasi beragamanya juga sangat bagus. Nah, kemudian budaya. Nah, kalau budaya di lingkungan kami ada budaya kalau malam 1 Muharram itu malam tahun baru itu ada kira budaya. Kemudian setiap malam takbiran Idul Adha malah di sini ya, itu juga ada arak-arakan atau semacam pawe. Kalau malam-malam itu ada kreasi dari berbagai unsur ya, dari satu kecamatan, tapi yang nonton sampai luar biasa banyak sekali karena menunggu karya-karya dari masyarakat sekitar gitu. Itu sangat luar biasa, itu merupakan aset yang berharga ya, karena dari situ nanti kita aplikasinya atau penerapannya bagaimana kok itu dijadikan sebuah aset? Iya, tentu saja, karena yang kita sampaikan di sekolah itu belum tentu anak-anak mengalami. Nah, dengan adanya kebudayaan-kebudayaan yang ada di sini, itu sosiologi bisa masuk ke situ. Misalkan budayanya yang anak-anak lihat di jalan atau di lapangan atau di tempat pawe, itu mereka melihat kok budayanya seperti campuran antara Chinese dengan Islam. Nah, mereka bisa menerapkan pengetahuan yang mereka dapatkan di sekolah, ternyata contohnya seperti ini. Misalkan ada yang di sini itu ada ogoh-ogoh ya. Misalkan ada ogoh-ogoh, tapi ogoh-ogohnya bukan berupa seperti yang ada di Bali yang serem-serem terus habis itu dibakar, itu bukan. Tapi ogoh-ogohnya adalah berupa misalkan tokoh kiai ya, dibuat manusia terus pakai sorban, pakai tasbih, dibuat lampu-lampu macam-macam. Oh, itu berarti mengadaptasi dari budaya orang Bali dan dibawa ke sini dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat setempat gitu. Oke, berikutnya adalah aset modal fisik. Nah, modal fisik ini terdiri atas 2 kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, lab, pertemuan atau pelatihan. Nah, kemudian infrastruktur atau prasarana, sarana dan prasarana mulai dari saluran pembuangan, saluran drainase ya, kemudian sistem air, kemudian mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pelajaran, alat transportasi dan lain-lain. Jadi sarana dan prasarana, ini modal fisik itu ada yang di sarana dan prasarana. Tentu tadi sempat saya dengarkan di awal Pak Sinten itu yang dari Moga itu Pak ya, Pak Irwanto ya tadi ya. Jadi memanfaatkan modal fisik yang berupa kelas atau gedung sekolah yang bertingkat sampai 4 ya, tapi tingkatnya alami karena data gunung-gunung, bukit-bukit. Kemudian tadi juga ada Pak Zerofi yang ngajar di SMA Petung ya. Nah, itu juga di Kabupaten Pekalongan. Itu juga dulu saya pernah punya teman, mungkin Bapak Ibu yang pernah mengikuti webinarnya Pak Nunuk Riza Puji mungkin kenal, banyak yang kenal ya. Itu juga memanfaatkan modal-modal yang ada
keterbatasan yang ada itu justru dimanfaatkan oleh beliau untuk mendukung pembelajaran, untuk mendukung proses belajar mengajar di sana. Nah, kemudian aset berikutnya adalah modal lingkungan alam, Bapak Ibu sekalian. Ini nyerempet juga dengan yang tadi ya. Modal lingkungan alam di daerah pantai, contohnya tadi sekolahnya Bu Ika ya tadi ya, atau Bu Aam tadi. Ya, di Bengkulu Pak, dekat pantai. Ya, luar biasa. Kalau Bengkulu itu pantainya sudah kebayang indahnya seperti apa ya Bu ya. Pembelajaran dari alam langsung bisa diakses secara langsung oleh siswa, itu merupakan modal utama aset. Bagaimana kita yang di daerah bawah tapi nggak pantai seperti di daerah Kabupaten Pekalongan yang daerah Kedunguni ke utara gitu ya, bagaimana lingkungan alam itu bisa dimanfaatkan. Kemudian di daerah Kabupaten Pekalongan yang atas Petung Kriono ada, bisa kita lihat tanaman stroberi bisa tanam di sana. Kemudian ada Gerujukan itu apa namanya, curug. Sana banyak sekali curug, dan itu bisa dimanfaatkan oleh sekolah sebagai sarana belajar, mendukung pembelajaran. Kemudian aset yang terakhir mungkin ya ini ya, finansial. Aset yang terakhir adalah modal finansial. Tentu setiap sekolah punya ya, saya yakin. Tapi tidak cuma finansial yang dimaksud adalah finansial yang berupa uang, tetapi kemampuan mengolah, kemudian menghitung bagaimana membiayai proses pembangunan, memilah-milah bagaimana dana sekian persen untuk kegiatan ini, sekian persen untuk kegiatan itu, dan lain-lain, itu merupakan juga modal utama aset. Ya, gimana Bapak Antama? Monggo. Halo Pak Antama. Pencet. Saya mute dulu ya. Oke. Jadi modal yang berikutnya itu finansial, itu sebuah dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas ya. Kita tahu bersama semua sekolah pasti punya alokasi dana ya, dana BOS, dana BOP dan lain-lain. Kemudian modal finansial termasuk tabungan, hutan yang menghasilkan ya, kemudian investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, kemudian serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Oh ya, satu lagi yang tadi sempat terlewat ya, ini modal lingkungan ya. Modal lingkungan ini awalnya saya melihat di sekolah kami itu kan sekolahnya depannya persis itu ada Pasar Tiban. sering ada Pasar Tiban. Kalau Bapak Ibu di luar Jawa mungkin paham ya, Pasar Tiban. Jadi setiap liburan itu ada pasar malam, dan itu betul-betul mepet keluar gerbang itu langsung ada itu. Kemudian setiap hari Jumat dan hari Minggu, kalau Minggu sih tidak masalah, setiap hari Jumat itu ada Pasar Tiban lagi. Jadi setiap kita ngajar itu ya kadang-kadang mendengarkan suara odong-odong, kadang-kadang mendengarkan suara orang jualan getuk yang pakai lagu itu, kadang-kadang mendengarkan suara kuda delman itu. Tapi ternyata itu kalau kita lihat ya, sekali lagi bisa kita gunakan ABCD tadi ya, pengembangan komunitas berdasarkan aset. Kita bisa menggunakan aset yang berupa Pasar Tiban atau pasar kuliner itu sebagai sarana belajar. Contohnya ada belajar untuk membuat laporan atau membuat apa ya, itu semacam reportase pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian untuk mengadakan survei kecil-kecilan dari materi statistika di matematika. Kemudian belajar ekonomi, tentu ekonomi, kita bisa mendata berapa omset setiap penjual di situ yang ada, seharinya berapa. Itu sangat ternyata di balik kenyataan yang ada itu kita bisa manfaatkan Pasar Tiban sebagai aset utama sekolah. Masih ada berapa waktu Bukti? Sudah habis. Oh iya. Oke, sebenarnya kita akan ada diskusi, tapi karena waktunya kita sudah ini, nanti monggo
kami serahkan ke moderator saja Bu Bekti nggih. Monggo Bu Bekti. Oke, terima kasih kepada Bapak Muhammad Alika Fasil. Berikan reaksi yang luar biasa pada pemateri yang kedua. Oke, kedua materi telah disampaikan, baik itu berkaitan dengan keutamaan aset dan 7 modal utama aset. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, peserta webinar yang akan menyampaikan pertanyaan untuk raise hand terlebih dahulu, kemudian memberikan pertanyaan kepada pemateri yang pertama atau yang kedua dengan menyebutkan identitas, nama, asal instansi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta webinar. Silakan yang akan bertanya. Mungkin bisa berbagi cerita, kondisi yang bisa kita ungkapkan di sini, sharing yang berkaitan dengan aset, potensi, kebaikan yang bisa disampaikan. Silakan. Monggo Bapak Ibu, kita di sini mau belajar dari berbagai sekolah ini, barangkali ada sesuatu yang memang bermanfaat untuk di-share cerita-cerita bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan aset di sekolah yang tampaknya itu masalah, tapi ternyata setelah kita ya melihatnya adalah dari sisi positifnya, melihatnya sebagai sebuah peluang, kemudian ini bisa dimanfaatkan. Monggo Bapak Ibu, kita bisa berbagi bersama di sini. Monggo. Oke, pada Ibu Ika Purwanti, silahkan, waktu dipersilakan. Boleh ya Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu. Terima kasih semua narasumber pada siang hari ini. Saya sangat senang sekali mengikuti webinar ini karena memang sangat saya butuhkan gitu, karena saya sebagai kepala sekolah ternyata ya dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan tadi itu saya mulai berpikir bagaimana mengelola aset yang saya miliki, bukan saya yang kami miliki di sekolah ini, sehingga kami tidak selalu membayangkan hambatan-hambatan terus. Jadi bagaimana caranya kita ada 7 modal utama tadi yang harus kita pikirkan agar menjadi modal yang bisa membangkitkan semangat. Seperti saya melihatnya modal lingkungan. Kemarin saya materi ini memang sudah dapat dari, kebetulan saya sudah CGP dan PP Angkatan 2 sih sebenarnya teman. Maksud saya bagi dengan teman-teman begini, pengalaman pribadi. Ketika saya hadir di sekolah ini, saya melihat lingkungan. Nah, lingkungan apa yang bisa saya jadikan pengoptimalan dalam proses pembelajaran. Nah, ternyata Ibu dan Bapak Guru, pertama modal manusianya, karena di lingkungan ini adalah mereka rata-rata petani ya, di daerah sana petani dan nelayan. Nah, saya lihat lingkungan sekolah saya ini belum digarap. Jadi dia punya lahan lah ya, tidak terlalu luas, tapi ada lahan yang kosong gitu, baik di belakang sekolah maupun di depan sekolah yang sepertinya tidak dimanfaatkan. Nah, mulailah saya melakukan program yang namanya Lingsari. Program inovasi saya dengan teman-teman, saya diskusikan dengan guru-guru dan komite, namanya Lingsari, yaitu lingkungan bersih, indah, dan lestari. Nah, di sini kami mulai menggiatkan kegiatan itu, pertama adalah memanfaatkan. Di sini juga selain mereka petani dan nelayan, ada yang banyak yang membetulkan ban-ban ya, artinya bengkel-bengkel juga ada. Nah, di situ saya lihat mereka tidak memanfaatkan. Di sekolah saya itu banyak sekali bekas ban-ban. Nah, jadi bagaimana ban ini kami sama-sama manfaatkan untuk membuat lingkungan belajar. Nah, di lingkungan belajar ini jadi ban-ban itu kami buat, kami
ditanam dengan tumbuh-tumbuhan seperti cabai, kangkung, kemudian tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat lah untuk sekolah. Nah, jadi anak-anak dan ibu guru kan mulai bertanya, Bu, apa saja manfaatnya? Anak ternyata dengan adanya tumbuhan-tumbuhan ini mereka bisa secara langsung, secara kontekstual, secara nyata mereka belajar bagaimana daun, bagaimana batang, bagaimana akar dan sebagainya. Jadi selain kami mendapatkan oksigen ya dari tumbuhan yang kami tanam tadi dan lingkungan sekolah kami juga indah, anak-anak juga bisa merasakan proses pembelajaran mereka sekali ke kebun sekolah, memanfaatkan. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun saya di sini, tumbuhan-tumbuhan itu sudah mulai menghasilkan buah. Seperti saya juga menanam pepaya, saya juga kami menanam cabai, terutama pohon pisang, dan pohon pisang alhamdulillah sudah saya hitung ini sudah hampir lebih dari 15 kali kami panen dan kami bagikan bersama-sama. Luar biasa. Ya. Artinya betul Bu, saya sangat setuju bahwa memang kita jangan melihat kami di daerah terpencil, tidak, ternyata yang kita lihat adalah bagaimana sekolah itu bisa asetnya itu menjadi modal yang kita lihat. Jangan kita itu jangan jadi hambatan. Jangan kita selalu fisiknya jelek, tidak seperti Mengeluh itu. terus ya Bu ya. Jadi itu pengalaman Bu, terima kasih. Mungkin banyak hal-hal yang lain yang mungkin betul sekali bahwa memang kita harus menggali itu bukan dari bukan dari fisik saja, tapi banyak sekali yang disebutkan, ada 7 modal dasar itu yang kita gali sehingga sekolah itu bisa maksimal dan kita guru, kepala sekolah itu bisa memaksimalkan. Terima kasih Bu, itu hanya sedikit yang bisa saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Purwanti. Itu sebagai salah satu bentuk bahwa aset yang ada di sekolah kita ambil yang baik, kita bisa gunakan, kita manfaatkan potensi yang ada sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa, yang berbeda dengan yang lain sehingga memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan, terutama bagi sekolah kita. Mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan ataupun sharing waktu pas jam 12. Mungkin ada 1 atau 2 lagi untuk memberikan sharing atau pertanyaan. Pak Saiful Huda, raise hand. Mungkin dari teman-teman yang lain. Oke, kalau tidak ada, sebelum kita tutup webinar pada siang hari ini, saya selaku moderator akan menyampaikan beberapa kesimpulan. Yang pertama tadi berkaitan dengan pemateri yang pertama, bahwa pendekatan dalam kita menggunakan aset itu bisa digunakan atau 2 pendekatan, yaitu pendekatan masalah dan yang kedua bagaimana pendekatan kita lakukan dengan mengangkat kekuatan-kekuatan yang ada. Kemudian untuk 7 model utama aset, kita bisa mengidentifikasinya mana-mana dari 7 tersebut bisa kita ambil yang sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Karena pembelajaran kita berpusat pada peserta didik kita tentunya beda dengan kondisi, kodrat, zaman, dan alam yang berbeda. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan titipan pantun untuk penutupan, dan saya tidak mau kalah dengan Pak Fazil. Kalau yang lain minta untuk memberi reaksi pada aplikasi, tadi Pak Fazil minta bilang cakep. Oke. Sebelum penutupan, pergi ke kebun menanam nanas. Cakep. Nanas ditanam di sebelah barat.
Cukup sekian Kombel Bernas. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih. Mari kegiatan kita hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Foto Bu, bersama Bu. Foto bersama Bapak Ibu, mohon Pak. Kamera. Foto Bu, foto. Monggo petugas. Semua Bapak Ibu untuk open kameranya. Nanti kita foto bersama. Kita mau posenya apa ini? Pose. Foto gaya ijazah dulu Pak. Gaya formal. Ijazah. Oke, 1, 2. Cekrek. Oke, cekrek. Lanjut gaya bebas. Dibuka sudah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk sertifikat. Mohon maaf nanti akan dikirim setelah kegiatan ini selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas sertifikasinya. Ibu, syaratnya hanya daftar hadir ya? Iya Ibu. Oke. Kita kembalikan ke Pak Antama. Monggo kepada Pak Antama selaku host untuk menyampaikan penutupan. Hilang ya wongnya. Hilang temenan. Oke, mungkin karena Bapak Antama masih ada kegiatan lain, karena tadi sudah saya tutup, saya mohon maaf sekaligus menutup acara ini. Terima kasih, sampai jumpa di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah. Nah, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bu Ika. Bu Ika dari mana Bu Ika tadi? Saya dari Bengkulu, Ibu. Oh.